Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Ekonomi Internasional. Di sini kami membahas tentang perdagangan internasional. Apakah kalian tahu apa itu perdagangan internasional? Mari simak video ini dengan baik ya. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah lain. Teori perdagangan internasional. Menurut Adam, bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Model Adam Smith. Model Adam Smith memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang lebih rendah dibandingkan negara lain. Model Richardian. Model Richardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Selanjutnya, model Hexer-Ohlin. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dan faktor pendukung. Selanjutnya yaitu faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Yang terakhir, model gravitasi. Model ini pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Serta yang terakhir yaitu kelima, transfer teknologi modern. Selanjutnya, faktor pendorong. Yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keenam, adanya perbedaan keadaan. Yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang kedelapan, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Serta yang terakhir, atau yang kesembilan, terjadinya era globalisasi. Selanjutnya di slide terakhir yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama, tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor sukarela, persyaratan kandungan lokal, subsidi kredit ekspor, pengendalian pemerintah atau national procurement,
serta hambatan-hambatan birokrasi atau red tape barriers. Sekian, terima kasih.